Dokter Priyo bisa mendengar suara saya? Dokter Priyo? Iya, bisa. Ya. Bisa. Selamat malam, Dokter Priyo. Mohon maaf tadi pertanyaan Malam. saya ya. Ya, Dokter Priyo tentu Pak Lutfi Hakim sudah menuliskan dengan runut dan sudah menerangkan dengan runut. Ini sebetulnya bukan dalam rangka membela Pak Priyo ya. Dan Pak Priyo sendiri tidak sudah ditawarkan, ya mohon maaf mungkin kalau saya salah perkataannya, tapi Pak Priyo secara gentle tidak. Nah, ini hanya pembelajaran hukum yang kita akan peroleh. Belum diberlakukan RUU saja yang sentralistik nanti kepada kementerian, kita sudah mengalami. Jadi mohon ditambahkan, Dokter Priyo, tapi suaranya agak di pelan-pelanin nih. Iya Pak Priyo, silakan Dokter Priyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Saya waktu Kang Hadi cerita mau mengangkat tulisan Pak Lutfi ini dalam podcast, saya juga mempertanyakan kan sama Kang Hadi, apakah itu isu yang tepat, saya katakan gitu. Karena sebetulnya banyak sekali isu yang lebih urgent yang untuk dibicarakan. Tapi malam ini saya mengerti mengapa itu diangkat, karena Pak Lutfi menjelaskan apa pandangannya tentang abuse ini yang kalau tidak diantisipasi memang sangat membahayakan. Ini adalah bagian dari korelasi dengan rancangan undang-undang. Saya mungkin hanya menambahkan saja ya. Kalau yang lainnya saya mari kita diskusi saja itu yang soal pandangan Pak Lutfi itu, karena menurut saya pandangan beliau benar itu kekuasaan ada di tangan satu orang. Jadi awal mulanya saya cerita dulu kenapa saya masuk MKDKI. Jadi setelah selesai tugas MKEK, kebetulan saya itu sekolah S1, S2, S3 hukum. Jadi sebagai seorang dokter yang punya S1, S2, S3 kedokteran, saya juga alhamdulillah punya S1, S2, S3 hukum. Dan saya muridnya Pak Lutfi itu sebetulnya. Nah, waktu itu iseng-iseng lah saya daftar sebetulnya. Saya sebetulnya juga nggak tahu kapan pendaftarannya, jadi saya WA sama siapa ya, Pak Nasir kalau nggak salah. Saya WA Pak Nasir, apakah ada acara seleksi MKDKI? Oh ada Pak, kenapa Bapak tertarik? Iyalah saya mau coba, saya bilang. Saya pikir saya akan akhiri perjalanan hidup saya itu menjadi dokter yang setelah melalui proses dari organisasi profesi di level kabupaten, wilayah, PB, kemudian di MKEK, kemudian saya akan mengakhirinya di MKDKI itu karena saya punya kebetulan keilmuan itu untuk sekaligus saya praktekkan dengan segala pengalaman saya. Saya daftar lah, beres, nggak ada masalah. Dan sebelum saya daftar, saya menghadap dekan FKUI. Saya menghadap Prof. Arif Farial. Karena Prof. Arif Farial sedang mengupayakan saya untuk menjadi guru besar. Jadi saya izin dia. Saya takut nanti langkah saya ini menyebabkan rencana beliau gagal. Jadi saya bilang sama Prof. Arius, oh nggak masalah dok. Tapi kalau untuk jadi KKI, saya tidak menyarankan. Tapi kalau MKDKI bolehlah. Karena kalau KKI itu dokter harus betul-betul ini waktunya tuh 100% di sana, dan itu untuk menjadi seorang guru besar agak menjadi persoalan nanti. Ya udah, saya bilang saya bukan KKI kok, MKDKI. Ya nggak ada masalah dok. Kemudian saya menemui direktur RSCM, Ibu siapa namanya? Lisdina. Dr. Lisdina, saya mau ngelamar ini, apakah saya sebagai anak buah ibu diizinkan? Saya katakan gitu sama, oh dok, kalau itu demi profesi, saya malah suka. Kami RSCM malah bangga dengan ada anggotanya yang mau menyumbangkan pemikirannya di situ. Jadilah saya yang ngelamar itu semuanya kan, sehingga masuk syaratan semuanya. Nah setelah sampai saya dites dan sebagainya lulus, nah sekarang tinggal pelantikan. Pada waktu kurang lebih pertengahan Maret lah, saya menerima SK, kemudian saya di WA oleh petugas dari KKI, ya surat yang ditandatangani oleh dokter gigi siapa itu yang sekretaris yang dulu Muhammad siapa gitu, yang udah pensiun gitu.
Intinya akan dilantik tanggal 30 Maret. Tapi menjelang tanggal 30 Maret, tanggal 27 Maret, itu saya dikasih surat lagi, ditunda. Ya, pada saat kita diberitahu itu akan ada rencana 30 Maret, semua kita ini udah diundang ke ke kantor KKI itu, udah dibikin gladi kotor lah istilahnya, bukan gladi resik, gladi kotor, suruh berdirinya seperti apa dan sebagainya. Saya ada di situ, dan itu di bawah arahannya Pak Sekretaris yang seorang dokter gigi yang belum pensiun itu. Anggota KKI ini juga saya lihat itu ada yang udah dikeluarin dari KKI itu, ada ibu-ibu dokter gigi yang angkatan laut itu, saya ingat betul yang paling cawe-cawe itu. Terus beberapa yang lain juga. Sampai suatu ketika 27 Maret keluar penundaan. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak tahu-taunya pada saat itu pelantikan, saya lupa persisnya April atau Mei, karena katanya tuh ditunda itu karena ketua KKI-nya sakit gitu loh. Sehingga nggak bisa pada tanggal 30 Maret. Pas hari hanya pelantikan itu, saya sendiri yang tidak dapat undangan. Semuanya dapat undangan. Paling tidak di WA, karena kita sudah membuat WhatsApp grup, WhatsApp grup kelompok MKDKI gitu ya, untuk periode yang ini. Saya ada di dalam situ. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba satu persatu orang yang ada di WhatsApp grup itu keluar semua gitu loh. Keluar, tinggal saya dengan beberapa petugas dari dari sekretariat KKI gitu loh. Ini ada apa? Saya juga nggak terlalu mikir juga sayanya gitu ya. Saya cuek-cuek aja gitu. Sampai pada akhirnya waktu pelantikan itu, Dokter Nasir telepon saya, Pak, ini Bapak pelantikan. Oh, saya nggak dapat undangan, saya bilang gitu. Saya tanya sama teman-teman, dia dapat. Oh, saya enggak. Waduh, saya nggak tahu lah. Bahkan salah seorang dokter gigi itu, Dokter Gatot, dia kirim sama saya semuanya tuh, acaranya tuh lengkap gitu kan. Tapi habis itu dia kelihatannya berkomunikasi dengan dokter gigi yang sudah pensiun itu, terus apa yang dikirim ke saya itu dihapus sama dia dari WA-nya dia ke saya. Terus saya tanya, kenapa dihapus? Wah, saya salah kirim. Saya ketawa juga, ini apa salah kirim gitu. Tapi saya nggak ini. Akhirnya pada waktu hari hanya, saya punya feeling nggak enak, saya minta itu sekretaris saya, Sopyan. Saya bilang, Sopyan, coba kamu ke Jalan Cigdipiro, ke KKI, kamu lihat sana gimana, ada kan nama saya. Kalau nggak ada nama saya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah macam-macam, cuma kamu lihat aja. Tapi rupanya dia inisiatif. Dia datang ke situ, dia potret itu, daftar hadir. Ini waktu dia tanya sama petugas itu, dia bilang, ini aja Pak yang diundang. Pas di nama saya itu dicoret di spidol itu. Nggak kelihatan segini nama saya. Ini potret sama sekretaris saya. Setelah sekretaris saya potret, dia kirim ke saya. Oh, udah kamu kembali. Dia masih inisiatif juga, dia tanya sama petugasnya, Pak, ini kapan nih dokter saya ini diundang nih, karena setiap kali saya terima SK tuh saya pasti kasih ke sekretaris saya, jadi dia pasti ngerti gitu loh ya. Terus dikasih tahu, sebentar ya, dia naik dulu ke lantai 3 kalau nggak salah, ke tempat kantornya itu. Terus gak lama dia turun lagi, oh kata Bapak, nggak tahu Bapak siapa yang dimaksud, tunggu aja nanti undangan kedua, kan itu tulisannya undangan pada kesempatan pertama, artinya mungkin masih ada kesempatan keduanya Pak, dia bilang gitu. Udah akhirnya Sopyan, sekretaris saya, telepon saya, udah kamu pulang aja. Udah lah pulang. Besoknya kalau nggak salah, saya ditelepon Pak Lutfi. Dokter Priyo kok nggak dilantik ya? Kenapa ya? Sudah gitu. Wah, saya juga siangnya tahu, dok. Siangnya malahan. atau sorenya? Ya, tanggal 25 ya. juga. Itu Pak Lutfi telepon saya bilang, saya ceritakan lah sama Pak Lutfi semuanya itu. Oh ya udah, terus udah saya nggak ini lagi. Sampai suatu ketika, ya mungkin karena atas upaya Pak Lutfi itu, saya dipanggil akhirnya sama Sekjen Kemkes. Saya dipertemukan sama ketua KKI yang sudah digusur sama SK Presiden itu, Putumoda Arsana itu. Terus dengan gerombolannya itu, saya ngomong sih gerombolan, seenaknya aja kalau ngomong. Dan saya dihadapkan dengan si Dokter Putumoda Arsana sama dokter gigi siapa tuh yang perempuan tuh. Dia Jenderal Bintang 2 Angkatan Laut, saya ingat betul itu. Ya duduk di depan saya, Ibu Indah, Biro Hukum, Sekjen ketuanya. Dipertanyakan kenapa kok saya nggak dilantik gitu kan. Akhirnya si Pak
Utu tuh cerita, saya mendapat screenshot WA dari Dr. FX Nandono, spesialis kebidanan. Dan Dr. FX Nandono ini ada di WhatsApp grup DPTI, Dokter Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dia mengatakan bahwa menurut Dr. Priyo, KKI yang ada sekarang ini adalah collateral damage dari Menteri Kesehatan Terawan. Nah, ya, dia bertanya, apa betul Dr. Priyo mengatakan itu? Ya, saya bilang betul itu jawaban saya katakan. Bahwa saya mengatakan bahwa KKI yang ada sekarang ini adalah produk collateral damage dari Menteri Kesehatan Terawan, saya bilang gitu. Karena memang kan pada waktu itu sedang digugat oleh ID kalau nggak salah kan. Dan terbukti kan apa yang saya katakan collateral damage itu mereka diturunkan semua kan itu kan. Bahkan sebetulnya kalau menurut saya masih ada sisanya tuh di dalam itu yang harusnya diturunkan juga. Karena tidak sesuai tata cara pengangkatannya. Nah, kok saya bisa sampai WA saya itu ter-screenshot, saya juga nggak tahu. Karena Dr. FX Nandono, spesialis kebidanan ini, dia tuh sahabat saya sesungguhnya. Ya, sahabat saya dari mulai tingkat 1 sampai sekarang. Tapi sejak peristiwa itu, terus terang saya nggak mau komunikasi lagi sama Dr. Nandono. Karena udah nggak saya anggap sahabat lagi. Karena saya pikir dia, wah ini udah nggak benar. Mengapa? Karena dalam WhatsApp grup itu, saya punya WhatsApp grup di di dalam angkatan saya. Angkatan saya itu panitia lulusan dokter 78 sampai 83 FKUI. Di situ ada 2 WhatsApp grup. Yang satu WhatsApp grup yang untuk normatif, selamat ulang tahun, ikut sedih kematian dan sebagainya. Yang satu lagi kita boleh ngomong bebas. Yang boleh ngomong bebas itu isinya cuma kalau nggak salah sekitar 40 orang lah. Itu yang mendirikan antara lain Dr. FX Nandono sendiri, kemudian mantan Sekjen Kemkes, Pak Untung itu ada juga di dalam situ. Intinya di dalam WhatsApp grup itu kita boleh ngomong apa saja dari A sampai Z. Kita boleh ngomong apa yang menjadi pemikiran kita, ya. Nggak boleh sakit hati, dan itu adalah untuk olah pikir gitu kan. Jadi suatu ketika Dr. Nandono mengatakan, ini KKI yang sekarang ini bagus sekali gitu kan. Prestasinya, dia pandangannya gitu kan. Ya, kebetulan Dr. Nandono itu di dalam WhatsApp grup itu memposisikan dirinya sebagai pro Jokowi. Dia bilang saya adalah pro Jokowi. Dan WhatsApp grup saya itu yang kedua itu yang WhatsApp grup angkatan, kita beri nama WhatsApp grup Bibir Pelangi. Kenapa Bibir Pelangi? Karena kita boleh ngomong apa aja. Nggak boleh ada yang marah. Nah, satu grup menyatakan saya sebagai tesisnya, satu grup sebagai antitesisnya, supaya diskusi itu terus. Dan sampai hari ini tuh diskusi itu, wah 24 jam jalan terus lah. Tapi sejak peristiwa itu saya udah nggak pernah ikut lagi, karena saya pikir ada kawan yang nggak betul di situ. Nah, di dalam itu, Dr. Nandono memposisikan sebagai grup yang pro Presiden Jokowi. Saya bilang, kalau gitu saya mengambil prinsip saya adalah yang tidak pro Presiden Jokowi. Saya adalah antitesisnya untuk Presiden Jokowi. Walaupun dalam pemilihan umum, kemarin itu saya milih Presiden Jokowi sebagai presiden, tetapi dalam olah pikir di situ saya menjadi antitesisnya gitu kan. Nah, waktu bicara KKI itu saya jelaskan, ini sebetulnya KKI yang ada ini adalah collateral damage yang dibuat oleh Dr. Terawan. Mengapa collateral damage? Saya katakan, saya ceritakan tata cara pengangkatannya saja bertentangan dengan undang-undang. Karena anggota KKI itu diangkat berdasarkan undang-undang, bukan menteri suka-suka punya mau. Bukan, itu ada utusan siapa, utusan sana. Coba diperhatikan KKI yang sekarang ini. Di situ ada kelebihan satu orang dokter yang menjadi anggota KKI. Sementara ada kekurangan satu dokter gigi yang seharusnya ada di situ. Sehingga tempatnya si dokter gigi itu ditempati oleh seorang dokter. Ini kan sebetulnya KKI yang aneh ini gitu. Tapi ya karena yang dipilih itu tadi yang diprotes itu cuman oleh MKKI dan TBID, sementara yang utusan rumah sakit pendidikan tidak ada yang memprotes, yang utusan apalagi itu satu lagi itu asosiasi fakultas kedokteran juga tidak ada yang memprotes, makanya jalan gitu. Tapi kalau lihat komposisinya tuh aneh, karena komposisinya tuh jauh lebih banyak dokter ya daripada dokter giginya. Dokter giginya kurang satu, mestinya kan itu imbang. Ya. Nah, yang diturunkan itu yang unprocedural itu yang kebetulan
yang diprotes. Yang nggak diprotes sampai hari ini masih jalan. Jadi collateral damage itu masih eksis sebetulnya kalau kita lihat seperti itu. Makanya ya seperti inilah yang terjadi. Nah, kembali tadi, waktu itu saya jelaskan sama mereka, sama Pak Putu Moda Arsana dan Pak Sekjen. Memang betul saya katakan gitu. Dan saya itu bicara bukan berdasarkan apa-apa, berdasarkan undang-undang, saya bilang begitu. Dan itu saya bicara di WhatsApp grup yang tertutup loh. Saya bilang gitu. Ini kalau saya mau tuntut, bisa saya tuntut. Kenapa? Terjadi pembocoran IT, saya bilang gitu. Nggak boleh seperti ini. Ini kan WhatsApp grup tertutup, tidak untuk disebarluaskan. Saya bilang gitu. Apalagi Bapak sebagai pimpinan dari institusi yang resmi dapat hal seperti ini, tidak mengklarifikasi kepada saya. Dan saya posisi di situ adalah antitesisnya, saya bilang gitu. Udah akhirnya dia bilang, wah ini karena keputusan kolektif kolegial, baiklah saya akan bicarakan dulu. Dan deh, sampai orangnya udah dipecat sama negara, udah dikeluarkan, sampai hari ini juga nggak pernah terselesaikan. Betul, saya seperti yang Pak Lutfi katakan. Oh, Dr. Priyonya sendiri kayaknya nggak ambil pusing. Ya saya pikir begini aja. Loh, kalau negara memang nggak mau sama saya, ya ngapain saya maksa gitu kan. Saya punya kompetensi, tetapi kalau negara nggak suka sama saya, kenapa saya harus maksa gitu kan? Saya bisa menuntut secara hukum karena saya tahu betul, apalagi saya menguasai ilmu hukum dari S1 sampai S3. Tapi buat saya apa sih gunanya kayak begituan? Buat saya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu justru saya akan ingin menjadikan bagian dari sejarah. Betapa Indonesia itu punya sejarah gelap loh. Cara memimpin negara ini adalah dengan cara-cara yang seperti ini. Ini yang punya begini ini kan cuma komunis. Yang punya begini ini kan cuma diktator. Di negara demokrasi nggak ada seperti ini. Cuma negara komunis atau negara diktator yang bisa begini seperti ini. Mental diktator, mental komunis ini yang berbahaya menurut saya. Tapi ya sudah, biarkan saja. Itu nanti pengadilan rakyat yang besok akan mengambil sikap untuk hal ini. Saya nggak ambil pusing untuk hal itu. Buat mereka yang menjadi penjilat kelompok itu silahkan terus jadi penjilat. Saya nggak akan ambil pusing juga untuk itu. Bahwa ini menjadi pembelajaran sejarah yang monggo. Bahwa ini menjadikan Pak Lutfi suatu kegesaran, kegelisahan. Saya kira pasti banyak orang juga berpikir begitu. Cuman bedanya ya Pak Lutfi ngomong, teriak. Oh saya lebih frontal lagi di depan pejabatnya sendiri. Saya pernah ngomong kok sama Menteri, bukan untuk urusan MKDKI. Pak, Bapak itu kalau mau die hard untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan die hard pada kelompok, saya bilang. Nggak tepat itu seperti itu, saya bilang. Dan sepanjang peristiwa itu sampai sekarang, saya nggak pernah tuh nuntut-nuntut kapan saya dilantik MKDKI dan sebagainya. Tetapi banyak kawan saya yang bertanya-tanya dan mencoba memperjuangkan. Ya saya terima kasih, saya apresiasi. Tapi buat saya sendiri, saya nggak bisa diberhentikan dulu dari SK itu. Kecuali saya meninggal, saya mengundurkan diri, atau saya melakukan perbuatan terlarang terhadap negara. Jadi biarkan SK itu seperti itu. Itu akan mencoreng suatu pemerintahan, suatu periodisasi suatu orang. Seorang presiden, seorang menteri kesehatan, periodisasi KKI. Itu akan tertulis hitam dalam sejarah. Terima kasih Kang Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Priyo yang kita prihatin bukan hanya kepada Dr. Priyonya, Pak Lutfi, tapi kepada sistem yang terjadi dan tercipta pada saat ini yang tidak mampu mengawasi. Baik, terima kasih Dr. Priyo. Sekarang kita beranjak karena Dr. Beni sudah ada. Maaf, ketinggalan. Ya. Saya nggak pernah terima Rp1 pun. Siap.